khusus. Melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam program merintis desa inklusif. Keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau instansi, lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif. Sedangkan Smart Kiddos lebih berfokus pada anak usia dini. Lidi akan menjadi semakin bermanfaat ketika ia tidak sendiri dan bergabung menjadi sebuah sapu. Batu akan terukir dengan air yang terus menetes sepanjang masa. Lentera Sanggar Rainbow sangat membuka diri dan mengharapkan peran serta dari berbagai pihak. Bersama itu lebih baik. Upaya tanpa henti yang dilakukan akan bermanfaat untuk pencapaian tujuan. Walau sedikit, setidaknya bersama kita berupaya untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu narasumber dan Ibu moderator sudah masuk ke link Zoom. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih dan salam bergabung kepada yang terhormat Ibu EN Ratna Ningsi MPD sebagai narasumber dari UPI, yang kami hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Yoga Budi Santoso MPD, Sekretaris Prodi Ibu Lilis Suwandari SPD MMPD, dan Ibu Moderator Ibu Dwi Setianingsi MPD. Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Luar Biasa dari Universitas di Indonesia yang juga turut serta hadir pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Inclusive Education yang tersebar dari berbagai daerah dan kampus di Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul hari ini untuk bersama dalam acara Seminar Nasional Inclusive Education. Terima kasih pada semua peserta yang sudah mendaftar mulai dari pekan pertama hingga pekan saat ini. Perkenalkan, nama saya Atma Widya yang akan memandu acara sampai selesai nanti. Acara hari ini merupakan acara kegiatan Seminar Nasional Inclusive Education yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11
mulai dari tanggal 4 September 2021 sampai dengan Januari 2022. Kegiatan seminar nasional ini diselenggarakan oleh Rainbow Support Center bersama dengan Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara, yang juga ingin memperkenalkan PKPKHI atau Pusat Kajian Pendidikan Khusus dan Inklusif Universitas Islam Nusantara sebagai lembaga baru di Universitas Islam Nusantara. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat dukungan dari para akademisi pendidikan khusus yang tersebar di beberapa kampus di Indonesia, yang memiliki kepedulian tinggi akan kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga memunculkan moto bersama, yaitu akademisi pendidikan khusus bersatu untuk kemajuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di Indonesia. Berikut merupakan program studi atau jurusan yang berkenannya kegiatan seminar nasional ini dapat terselenggara. Terima kasih kepada Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara, Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat, PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Pendidikan Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Lampung, Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember, BK Universitas Darul Ulum Jombang, Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Yogyakarta, Pendidikan Luar Biasa PGRI Adibuana Surabaya, Pendidikan Luar Biasa Universitas Karimun. Selain di Zoom, acara ini juga dapat disaksikan secara streaming di YouTube channel FKIP Uninus Official. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ibu EN Ratnek CMPD yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Dwi Setianing CMPD. Yang ketiga tanya jawab, dan keempat penutup. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu EN Ratnek CMPD sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Dwi Setianing CMPD selaku moderator. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Dwi Setianing CMPD. Nama Ibu Dwi Setianing CMPD, nomor WA bila Ibu Bapak ingin mencatatnya boleh 085728526781. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Luar Biasa di UNS, S2 Pendidikan Khusus di UPI. Riwayat pekerjaan Guru Pembimbing Khusus SDL Firdaus Surakarta tahun 2012 hingga tahun 2013. Selanjutnya, dosen pendidikan luar biasa di Universitas PGRI Yogyakarta dari tahun 2016 hingga sekarang. Kepada Ibu Dwi Setianing CMPD, kami persilahkan. Ibu Dwi. Ibu Dwi, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, ya. Baik, Ibu, kami persilahkan. Oh iya, benar.
Suaranya jelas atau putus-putus ya Bu di sana suara saya? Kalau seperti ini sudah terdengar. Bagaimana? Baik. Udah. Bisa Kami terdengar persilakan jelas Bu. oleh Oke, baik. Bisa ini sudah waktunya saya ya, Pak? Baik Bu, betul Bu. Maaf, ini agak putus-putus. Baik Ibu, sudah kami persilahkan. Oh iya, ya baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku moderator akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Bisa dibantu Mbak untuk membuka CV-nya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Atma. Baik Ibu, apakah sudah muncul Bu di device Ibu untuk CV-nya Ibu narasumber? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Oke. Untuk pembicara kita pada hari ini adalah beliau, Ibu EN Ratneksi, MPD dengan NIP 1982 056 20 14 04 2001. Dan NIDN beliau 605 8209. Kemudian untuk jabatan golongan lektor 3C Ternata. Instansinya dari pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan di UPI Bandung ya Bu ya. Dia tempat tanggal lahir beliau di Subang 6 Mei 1982. Beliau beralamat di Jalan Kawali 2 nomor 5 Antapani Bandung. Dan email beliau 0818 09141414. Emailnya ratnaningsi_en@upi.edu. Berikut saya bacakan untuk riwayat pekerjaan beliau di dosen pendidikan khusus di UPI, kemudian konsultan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di beberapa sekolah reguler, dan juga narasumber di beberapa kegiatan seminar. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau, untuk yang S1, beliau di UPI, di kebetulan S1, S2 selalu di UPI ya Bu ya. Untuk tahun lulus, untuk S1 beliau 2006, jurusan atau bidang studinya pendidikan luar biasa. Kemudian untuk jenjang S2, beliau lulus 2012. Jurusannya sama di pendidikan kebutuhan khusus. Dan untuk yang S3 masih ongoing di pendidikan khusus. Di UPI juga. Kemudian saya bacakan untuk bidang kajian beliau di ada di pendidikan inklusif, anak dengan hambatan kecerdasan,
kemudian komunikasi alternatif dan augmentatif, kemudian vokasional bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk pengalaman penelitian beliau itu ada judul penelitiannya pengembangan instrumen akademik fungsional untuk program transisi siswa disabilitas intelektual. Kemudian dapat pendanaan dari penelitian pembinaan dan afirmasi riset dosen pendanaan LEPI. Penelitian ini sebagai ketua di tahun 2021. Dan juga untuk publikasi ilmu beliau itu di tahun 2021 ini adalah tulisannya Study of Using Art Activities on the Learning of the Student with di baris yang bawah ya. Kemudian untuk seminarnya ini International Conference di Proceeding 2021. Mungkin untuk yang lembar berikutnya bisa di ya ini tadi lanjutan dari yang kedua penelitiannya Development of Functional Academic Assessment Instrument of Student with Intellectual Disabilities Transition Program. Ini di Journal of Research, Jurnal Sinta 3 tahun 2021. Kemudian untuk pengalaman beliau sebagai narasumber dan tim penyusun tahun 2021 ini begitu banyak sekali yang saya bacakan. Bagi yang pertama itu sebagai narasumber pelatihan identifikasi anak berkebutuhan khusus bagi guru-guru TK di Kota. Yang kedua menjadi narasumber webinar penanganan ABK untuk orang tua semasa pandemi di rumah diselenggarakan oleh PWNA Jawa Barat. Kemudian menjadi narasumber situasi dan intervensi anak berkebutuhan khusus di masa pandemi diselenggarakan oleh GWN Life Center. Kemudian beliau menjadi narasumber di pelatihan digital basic bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan oleh Ibu Foundation Shop the Children. Kemudian selanjutnya menjadi narasumber webinar penanganan anak lambat belajar diselenggarakan PPTK TKPLB. Selanjutnya beliau menjadi tim pengembangan media produksi bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan oleh Rutgers WFP Indonesia. Selanjutnya beliau juga menjadi narasumber webinar diferensiasi kurikulum bagi ABK di sekolah reguler yang diselenggarakan oleh Green Inclusive. Selanjutnya juga beliau sebagai asesor guru penggerak Kemendikbud. Kemudian menjadi narasumber webinar peningkatan percaya diri anak disabilitas diselenggarakan P4TK TKPLB. Kemudian menjadi narasumber pelatihan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan GETSI diselenggarakan Brandon Partnership Program. Selanjutnya untuk hak kekayaan intelektual dari beliau ada beberapa di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah Panduan Asesmen Semantik dan Sintaksis Phonological Awareness Pak Icipta. Kedua, buku panduan akademik fungsional seri 1 untuk program transisi disabilitas intelektual agak ini juga di tahun 2020. Ya. Baik, demikian tadi pembacaan dari CV dari materi kali ini. ES siap Ibu? Siap, insya Allah, Bu Dwi. Halo. Halo, apakah
suara saya terdengar, Bu Dwi? Untuk pembacaan sudah selesai ya dari CV beliau, Mbak Atma. Baik, Ibu. Bu En, mohon maaf, suaranya kecil. Oke. Sekarang Baik. masih kecil nggak, Mbak Atma? Masih, Bu. Iya. Sekarang masih? Masih, kecil? masih kecil, Bu. Itu saya pakai 2 device, boleh ya? Boleh, Bu. Mempermudah. Bentar. Baik, Ibu EE. Salam kenal, Ibu. Ya, ini saya juga dari UPI dulu S2-nya, Bu. Salam kenal Bu Dwi. Sekarang sudah lebih jelas? Alhamdulillah sudah jelas, Ibu. Oke, ada feedback suara tidak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baik. Jelas, alhamdulillah. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Alhamdulillah juga terima kasih buat Mbak Atma ya. Alhamdulillah terima kasih Bu Dwi sudah bersedia memandu saya hari ini untuk menyampaikan materi sesuai dengan permintaan panitia ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena saya kira untuk saat ini itu yang paling penting begitu ya. Dua itu. Karena jika sehat saja tidak semangat, nampaknya kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Atau sebaliknya kita semangat sih, tapi ternyata tidak sehat juga, itu akan sangat menghambat dari aktivitas yang memang kita lakukan ya. Nah, kemudian saya juga sangat berbahagia sekali pagi ini karena bisa menjadi bagian pada kegiatan yang saya kira ini sangat keren sekali gitu ya. Di mana kegiatan seminar ini rentang waktunya sangat panjang sekali ya. Nah, saya baru menemukan seminar yang memang panjang sekali, kurang lebih mungkin sekitar 5 bulan ya Mbak Atma ya, kalau tidak salah. Kemudian melibatkan 21 orang narasumber, kemudian juga kalau tidak salah tadi ada 10 universitas tadi ya yang disebutkan oleh Mbak Atma itu. Kemudian banyak lagi hal yang mungkin ini berbeda dari yang lain gitu ya. Dan menurut saya apa yang diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Sanggar Rainbow ini kerjasama dengan Pusat Kajian Pendidikan Khusus dan Inklusif Uninus, saya kira ini sangat keren banget gitu ya. Dan insya Allah ini memberikan nilai kebermanfaatan yang lebih gitu ya, saya kira buat semuanya gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting barangkali bahagia saya adalah bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Di mana tadi kalau saya dengar dari yang disampaikan oleh Mbak Atma, ini mohon maaf ya, yang terhormat di sini barangkali kalau ada hadir para pimpinan di Universitas Islam Nusantara untuk pendidikan khusus, kemudian para pimpinan ataupun dosen pendidikan khusus di Universitas seluruh Indonesia barangkali yang memang memiliki prodi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, juga Bapak Ibu guru nih gitu ya. Saya meyakini Bapak Ibu yang hadir di sini barangkali orang-orang pilihan gitu ya. Dan saya yakin ini pasti yang datang ke sini tuh yang interest terhadap kajian anak berkebutuhan khusus gitu ya. Terutama barangkali hari ini kan tema kita lebih spesifik pada kajian anak berkebutuhan khusus yang memang cakupannya lebih kecil, yaitu anak dengan ADHD. Nah, ini sebentar. Ini nampaknya device yang satu hilang ya, sebentar. Saya coba masuk dulu ke device yang satunya lagi.
Ini mohon maaf nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Ibu bisa dibantu untuk share screen oleh operator atau bagaimana, Bu? Oke, sebentar saya akan coba share screen sendiri ya Mbak Atma ya. Baik. Oke. Ini mohon maaf, nampaknya jaringannya agak kurang baik yang satu, tapi ini device-nya tidak bisa digunakan untuk share bahan paparannya ya. Mohon izin Mbak Atma, izin untuk share screen. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa, Ibu? Masih disable. Untuk device yang on cam-nya, Mbak. Mohon maaf. Baik. Untuk nama yang satunya apa ya, Bu? Ratningsih juga sama. Apakah sudah, Ibu? Belum bisa, Mbak. Oh, belum. Masih belum bisa, Ibu? Masih belum bisa. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa? Oke, bentar saya coba lagi ya. Baik. Mohon maaf, Bu. Nah, sudah bisa. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini sudah terlihat ya tayangannya. Sudah terlihat tayangannya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bentar. Masya Allah. Sebentar ya. Nah, alhamdulillah ya. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, hari ini tema yang akan dibahas adalah berkaitan dengan ADHD. Nah, saya kira ketika kondisi saat ini sebenarnya, apalagi ditambah barangkali yang hadir ini adalah Bapak Ibu guru ataupun mungkin mahasiswa ya, adik-adik yang memang mengkaji berkaitan dengan pendidikan khusus, sepertinya mungkin berkaitan dengan tema ini sudah banyak ya gitu ya. Nah, kemudian barangkali hari ini saya akan coba lebih banyak barangkali sharing saja ya atau diskusi saja barangkali. Kemudian bagi yang memang pernah mengkaji berkaitan dengan ini refresh kembali barangkali penguatan kembali dari apa yang mungkin pernah Bapak Ibu dapat berkaitan dengan anak ADHD ini, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, sebelum mungkin nanti saya masuk pada konten Bapak Ibu, ya. Slide-nya bergerak nggak, Mbak? Masya Allah ini. Device-nya. Slide-nya belum pindah, Ibu. Nah, ini ya. Sekarang sudah bergerak ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke. Baik, Sudah, Bapak Bu. Ibu. Kira-kira apa sih motivasi terbesar dari Bapak Ibu ikut webinar ini? Ikut kegiatan ini, kira-kira apa motivasi terbesar? Boleh dituliskan di kolom chat barangkali? Karena menurut saya ini kan rentangnya panjang ya, gitu ya.
sangat panjang, kemudian materinya juga banyak bagi beberapa Bapak Ibu yang memang mungkin bergerak di bidang ini, gitu ya. Ini sudah hal yang tidak asing barangkali dari Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa motivasi terbesar Bapak Ibu ikut kegiatan ini? Ingin tahu tentang apa yang ingin diketahui? Oke, bagus. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Pengen recall materi katanya saat kuliah, Bu, supaya nggak lupa dan bisa nambah ilmu juga. Oke. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Ada nggak yang motivasinya, saya mah hanya ingin dapat sertifikat aja sih sebenarnya gitu ya? Ada nggak Bapak Ibu? Oke, menambah pengetahuan, pemahaman gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian, narasumbernya Masya Allah. Oke ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah merespon apa yang saya tanyakan. Apa motivasi terbesar ikut webinar ini? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu, walaupun mungkin belum menuliskan di room chat gitu ya, ada keyword yang sama adalah mencari ilmu atau memperkuat ilmu, refresh lagi tentang ilmu gitu ya. Ada keyword ilmu di situ gitu ya. Nah, Bapak Ibu ketika berbicara tentang ilmu gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu katanya cahaya gitu ya. Oke, slide ini susah sekali bergerak ya. Belum bergerak. Nah, ini ya bahwa ilmu itu katanya cahaya. Nah, Bapak Ibu sering orang menyebutkan bahwa ingin mencari ilmu gitu ya, karena ilmu itu petunjuk gitu ya buat orang. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali membaca atau pernah belajar berkaitan dengan ilmu fisika, bahwa kan ada bahwa yang namanya ilmu itu katanya merambat lurus Bapak Ibu. Nah, pun demikian dengan kita ya, ketika kita mengkaji setiap ilmu apapun itu gitu ya, maka seharusnya ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya ini gitu ya, keyword lurus dan juga tulus gitu. Karena ketika kita ingin mencari ilmu atau berbagi ilmu tanpa dibarengi dengan tadi merambat lurus, maka dipastikan ilmu itu tidak akan memberikan nilai kebermanfaatan ya. Jadi ada jalan, kemudian medianya dia tidak lurus, tidak akan tersentuh yang namanya cahaya. Oleh karena itu, gitu ya, ketika kita ingin mencari maupun termasuk saya berbagi, ya harus mau meluruskan niat kita, kemudian tulus sehingga ilmu yang kita miliki itu betul-betul memiliki nilai kebermanfaatan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, yuk Bapak Ibu kita luruskan niat kita ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak bosan karena kajiannya sama itu-itu saja. Kalau Bapak Ibu browsing tuh klik, pasti akan menemukan tuh dengan keyword ADHD, gambarannya mungkin tidak akan jauh beda gitu ya, akan sama perspektifnya seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita sama-sama lebih sharing. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita ketika kita mencari dan juga berbagi ilmu itu ya dengan lurus dan juga tulus agar ini bisa memberikan nilai kebermanfaatan untuk kita semua ya dan juga orang lain tentunya. Nah, kemudian ini yang hadir mungkin ada sekitar 70, dikurangi saya Mbak Atma, Mbak Dewi mungkin ya ada sekitar 64-an ya. Nah, apakah di antara Bapak Ibu ini pendidik? Ada yang pendidik? Coba boleh raise hand Bapak Ibu? Yang pendidik statusnya ada tidak? Ya ada, oke. Masih ada lagi? Oke, 2 terus. Wah banyak ya ternyata. Iya, oke ada lagi? Ya, oke 4. Yang lainnya? 5, kemudian ada lagi? Oke, 6. Masih ada lagi? Oh, Bu, saya bukan pendidik, tapi calon pendidik gitu ya. Nah, mungkin di antara Bapak, Ibu, atau adik-adik ada yang belum jadi guru, tapi memang kuliah mengambil di jurusan pendidikan khusus yang sebenarnya kalau dari desain kurikulum itu kan sebenarnya disiapkan untuk menjadi seorang pendidik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, atau misalkan di sini ada orang tua yang hadir gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama konteksnya pendidik gitu ya. Walaupun memang pendidikan ini ada yang memang ranahnya formal gitu ya. Status pekerjaannya mungkin apakah dia guru gitu ya. Guru di SD, SMP, SMA, termasuk di dalamnya adalah dosen. Nah, apapun posisi Bapak Ibu, apakah di sini menyandang pekerjaan sebagai pendidik yang memang itu berada pada ranah formal maupun mungkin informal atau non formal gitu ya. Tentu itu ada alasan mengapa Bapak Ibu pada akhirnya memutuskan menjadi seorang guru gitu ya.
Ini kenapa saya singgung sedikit, karena ini akan sangat relevan dengan pembahasan kita hari ini berkaitan dengan ADHD gitu ya. Nah, ini ya, ada banyak alasan mengapa seseorang dia memutuskan menjadi pekerja tertentu gitu ya, atau profesi tertentu. Nah, tentu di sini ada beberapa di antara Bapak Ibu, mungkin seorang guru ataupun calon pendidik gitu ya, calon guru, mahasiswa yang memang di bidang kependidikan gitu ya. Nah, seringkali ketika kita memutuskan menggeluti sebuah bidang tertentu, ada banyak alasan ya. Nah, ada paling tidak 4 alasan mengapa seseorang dia menggeluti profesi tertentu. Salah satunya adalah pendidik. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saya itu ngajar itu ya suka gitu ya, terlepas apakah gajinya sedikit atau tidak gitu ya, apakah waktunya cukup menyita atau tidak, pokoknya saya suka aja, cinta aja dengan pekerjaan ini, terlepas apakah gaya saya atau keterampilan saya itu mengajar bagus atau jelek, kemudian terlepas apakah orang butuh atau tidak dengan apa yang kita ajarkan, pokoknya kita suka aja ya. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan menjadi seorang pendidik karena itu, maka sebenarnya Bapak Ibu berada di ranah ini, passion gitu ya. Terlepas masyarakat butuh atau tidak, pokoknya saya suka aja ngajar gitu ya. Kemudian ada juga yang memutuskan itu karena mission Bapak Ibu. Jadi suka, tidak dibayar, waktu habis, tapi memang masyarakat butuh itu dengan kemampuan kita ya. Sehingga kita termasuk kategori itu. Walaupun mungkin tidak dibayar gitu ya, jangankan dibayar, justru kita mengeluarkan gitu ya untuk penyelenggaraan media, atau misalkan kalau jarak tempuh yang jauh itu ada durasi waktu yang harus ditempuh, yang itu mengeluarkan kos tidak sedikit gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya vocation. Kalau vocation itu kita bisa di bidang itu, masyarakat juga butuh. Kemudian kita melakukan gitu ya. Nah, vocation ini juga sama, sebenarnya tidak ada unsur materi di dalamnya ya, Bapak Ibu. Pokoknya kita mengerjakan masyarakat suka, butuh gitu ya, sehingga kita bisa melakukan, kita memang bisa di situ gitu. Tapi belum tentu di dalam vocation itu kita suka. Kebalikan tadi dari passion ya, kalau vocation itu kita bisa, masyarakat butuh, tapi belum tentu kita itu betul-betul menghayati dari apa yang kita jalankan gitu ya. Berbeda dengan passion dan mission. Kalau passion mission itu belum tentu sih di bidang itu menguasai, hanya suka gitu ya. Kemudian kalau yang profession itu kita betul-betul Bapak Ibu memang kita ahli di bidang itu, kemudian juga kita dibayar untuk itu. Tapi seringkali profession ini belum tentu dibarengi dengan yang namanya kesukaan gitu ya, sehingga kan tidak sedikit ya mungkin di antara Bapak Ibu bisa sih ngajar, tapi sebenarnya ini tuh bukan jiwa saya gitu, padahal sudah jelas-jelas Bapak Ibu tuh dibayar gitu ya untuk mengajar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu katanya untuk menjadi seorang pendidik itu harus ada keseimbangan dari ketiganya Bapak Ibu, sehingga ketika menjalani profesi kita, khususnya kita sebagai pendidik gitu ya, guru, akan memunculkan yang namanya kebahagiaan. Kita senang terus, sementara dalam kehidupan sehari-hari kita kan perlu yang namanya pemenuhan kebutuhan gitu ya. Nah, apalagi kalau dalam rentang usia tertentu yang itu sudah kondisinya menikah, mempunyai anak dan seterusnya, atau sebaliknya, ada sih dapat penghasilan tapi tidak suka, maka impact-nya itu akan sangat luar biasa terhadap peserta didik kita. Karena kita bekerjanya asal, tanpa menggunakan hati, tanpa cinta, biasanya mungkin menjalani kehidupan mengajar itu ya hanya rutinitas biasa tanpa ada rasa di dalamnya. Sehingga mungkin bisa jadi dalam proses mengajar itu kita tidak terlalu optimal untuk mengasah kemampuan anak-anak kita. Sehingga yang tadinya mungkin anak kita harusnya 10 gitu ya, bisa jadi kemampuannya hanya 5. Hanya karena tadi tidak diimbangi dengan yang namanya passion maupun mission ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di seminar hari ini adalah para pendidik yang memang seimbang di antara ketiganya. Dan buat adik-adik yang memang masih menempuh, betul-betul nanti disiapkan sehingga ketika adik-adik ke depan sudah memiliki cita-cita ingin menjadi pendidik, sehingga betul-betul bisa all out gitu ya, hati kita ada di situ, semangat kita ada di situ, keinginan kita ada di situ gitu ya, sehingga ditunjang juga oleh ilmu yang kita miliki, sehingga kalaupun misalkan ada dari aspek materi kita mendapat itu hanya bonus saja sebenarnya gitu ya. Nah itu barangkali. Nah kenapa ini penting saya gali? Karena faktanya Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu misalkan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu kan sangat challenging sekali, menantang sekali. Apalagi gitu ya. Bapak Ibu sebagai guru, apalagi jika Bapak Ibu sebagai orang tua yang jelas-jelas memiliki anak dengan ADHD gitu ya. Anak ADHD ini kan subhanallah sekali kalau Bapak Ibu pernah menangani atau memiliki ya, energinya itu memang tidak pernah habis-habisnya. Oleh karena itu ini memang betul-betul memerlukan satu spirit yang tinggi, energi yang tinggi oleh seorang guru maupun orang tua untuk bisa bagaimana membersamai mereka dalam sebuah proses yang namanya pembelajaran gitu ya. Nah, seringkali Bapak Ibu ketika berbicara anak ADHD gitu ya. Nah, ADHD ini kan bisa menyatu atau bisa jadi haknya itu terpisah hilang ya. Jadi kan ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu ya. Tapi bisa jadi sebenarnya dari gejala-gejala yang muncul itu ini menunjukkan diagnosa yang lain gitu ya, yaitu menjadi ADD atau Attention Deficit Disorder. Atau di dalam terminologi bahasa Indonesia kita kenal dengan yang namanya gangguan pemusatan perhatian gitu ya, yang disertai dengan hiperaktivitas atau GPPH gitu ya, atau kalau yang jatuhnya ADD menjadi gangguan pemusatan perhatian. Nah, seringkali di masyarakat atau kita barangkali selintas ketika melihat anak tidak bisa diam gitu ya, seringkali muncul apakah dia hiperaktif gitu ya, apakah dia ADHD gitu ya. Nah, tentu kalau berbicara tentang aktif atau tidak aktif seseorang itu kan rentangnya sangat panjang ya. Mulai yang rentangnya mungkin ke bawah itu yang hipo sampai dengan itu sangat aktif sekali gitu ya. Nah, lalu ketika ada anak-anak yang memang dia tidak bisa diam, lantas apakah itu disebut ADHD atau bukan? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ketika seorang anak dia tidak bisa diam gitu ya, apa yang perlu diperhatikan gitu ya? Maka tidak bisa kita langsung menjudge, wah ini kayaknya anaknya ADHD nih, tidak bisa gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika anak tidak bisa diam, kita harus perhatikan di mana saja dia tidak bisa diamnya gitu ya. Apakah dia hanya tidak bisa diam itu lari-lari, loncat-loncat ke sana kemari itu hanya di sekolah saja gitu ya, sementara di rumahnya tidak, atau sebaliknya. Hanya di rumah saja sih gitu ya, kalau di sekolah mah dia tidak gitu ya. Atau misalkan sebentar, Bapak Ibu, minjem sebentar ya. Suara saya masih terdengar, Mbak? Alhamdulillah masih Masih ya? terdengar, Ibu. Okay. Masih. Subhanallah ini. Jelas, Masya Allah. Bentar ya. Slide-nya sudah nampak lagi? Sudah, Ibu. Sudah berganti. Masya Allah, ini kenapa ya? Nah, ini ya. Tadi ya, ketika anak tidak bisa diam itu dilihat di mana saja dia tidak bisa diamnya. Apakah misalkan di sekolah saja atau di rumah saja, ya. Sehingga terjadinya itu tidak hanya pada satu setting tertentu saja. Kadang kan ada anak-anak tertentu ketika dia di rumah bisa diam, tapi ketika dibawa ke tempat publik yang itu cukup memberikan banyak stimulus yang menyenangkan, dia menjadi sangat aktif, ya. Kemudian apa saja yang anak dikerjakan, ya, ketika dia tidak bisa diam itu? Apakah misalkan dia mengerjakan sesuatu itu tidak bisa diamnya itu mengerjakan sesuatu sampai tuntas, kemudian berpindah lagi sampai dia tidak bisa berhenti seharian tidak mengerjakan sesuatu, gitu ya? Atau misalkan anak tidak bisa diam itu sambil ngomong apa? Dilihat, diperhatikan.
Nah, jangan-jangan misalkan anak tidak bisa diam itu disertai dengan komunikasi yang itu tidak jelas. Apakah misalkan komunikasi tidak sesuai dengan konteks ya? Karena ada pada anak-anak tertentu yang dia muncul hiperaktivitas tapi disertai dengan berbicara yang tidak sesuai konteks gitu ya, membeo misalkan dan seterusnya, itu diperhatikan. Kemudian juga ada anak-anak yang dia ketika tidak bisa diam itu disertai dengan tidak ada kontak mata gitu. Nah, dilihat oleh Bapak Ibu untuk memastikan bahwa ini nanti ADHD atau bukan ya. Karena ketika tadi settingnya tidak pada semua tempat, kemudian dia mengerjakan itu misalkan tidak berpindah-pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, kemudian tidak disertai dengan bicara membeo dan seterusnya atau tidak ada kontak, maka bisa jadi itu menunjukkan indikasi bukan ADHD, ya. Kemudian juga ketika anak tidak bisa diam, dilihat ada perilaku aneh yang lain nggak yang muncul. Ketika anak misalkan dia lari-lari, ditambah misalkan mengepak-kepakan tangan, misalkan, atau bisa ditambahkan dengan menepuk-nepuk tangan, atau misalkan ditambah dengan perilaku-perilaku lain yang itu memang tidak lazim. Kemudian ketika anak tidak diam, biasanya dia ngapain aja, ya? Apakah tidak diamnya itu dia melakukan aktivitas tertentu yang itu tuntas dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tapi dia tidak bisa diam dan itu jelas tujuannya, gitu ya? Atau misalkan sebaliknya, dia tidak bisa diamnya itu tidak memiliki tujuan. Kalau bermain ya dia beralih dari satu mainan ke mainan yang lain terus gitu ya, tanpa ada tujuan dia ingin memainkan mainan yang mana sebenarnya gitu ya. Itu perlu dicek apabila Bapak Ibu melihat seorang anak dia tidak diam ya, atau tidak bisa diam. Nah, ada beberapa kemungkinan ketika penyebab seorang anak dia menunjukkan indikasi tidak bisa diam atau hiperaktivitas ya. Yang pertama ADHD kemungkinannya ya, walaupun nanti kita coba lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu dia didiagnosa menjadi ADHD. Kemudian bisa jadi yang menyebabkan seorang anak tidak bisa diam itu yaitu karena adanya gangguan pendengaran. Nah, pada anak-anak tertentu yang dia terhambat pada aspek pendengaran, satu proses dia untuk mengeksplorasi itu mungkin salah satunya dengan dia bergerak, gitu ya, sehingga dia tidak bisa diam. Gitu. Padahal sebenarnya ketidakdiaman dia itu disebabkan karena ingin proses mencari, tapi karena ada sesuatu organ yang tidak berfungsi sehingga muncul, walaupun tidak semua, gitu ya, pada anak dengan hambatan pendengaran muncul hiperaktivitas. Namun ada beberapa yang proses mengeksplornya barangkali dengan menunjukkan indikasi anak tidak diam. Kemudian ada juga yang anak dia tidak bisa diam itu karena dia memiliki hambatan pada aspek bahasa ekspresif, gitu ya. Beberapa yang dia mungkin terindikasi memiliki kesulitan untuk bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Apakah misalkan gitu ya, pada aspek verbal dia berbicara terhambat, atau misalkan pada bentuk bahasa ekspresif lainnya, sehingga yang muncul adalah perilaku anak tidak bisa diam. Kemudian ada juga yang anak muncul perilaku tidak diamnya itu karena aspek intelijensinya yang memang di atas rata-rata, sehingga tadi proses dia ingin mengeksplor, memahami sesuatu, mempelajari sesuatu ditunjukkan dengan cara anak dia tidak bisa diam, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang karena level intelijensinya sebaliknya di bawah rata-rata. Jadi pada anak-anak dengan hambatan kecerdasan, karena kebetulan sebenarnya kajian saya lebih banyak di sini ya, di anak dengan yang memang kecerdasannya di bawah rata-rata. Ada perilaku yang namanya maladaptif ya, karena dalam satu konsepnya kan anak dengan hambatan kecerdasan itu kecerdasannya di bawah rata-rata, kemudian ada yang namanya terhambat pada aspek perilaku adaptif. Sehingga di dalam perilaku adaptif itu anak-anak dengan hambatan kecerdasan ya, yang itu tidak bisa diam, gitu ya. Dia bergerak ke sana kemari, tapi konteksnya berbeda dengan anak ADHD. Salah satunya barangkali nanti yang menunjukkan diagnosa bahwa dia ADHD atau bukan, selain nanti muncul simptom-simptom, juga dipastikan IQ-nya itu memang harus normal paling tidak, gitu ya. Nah, jadi munculnya hiperaktivitas pada anak intelijensinya rendah itu berbeda dengan anak ADHD. Kemudian pada beberapa anak autism spectrum disorder juga muncul yang namanya hiperaktivitas, tapi tentu saja
untuk memastikan bahwa dia autis kan ada konsep juga yang itu tegak ya konsepnya untuk mendiagnosa bahwa seorang anak dia dikatakan autis. Hanya beberapa ada yang disertai dengan perilaku yang namanya hiperaktivitas. Kemudian juga ada juga yang namanya child abuse gitu ya. Nah, pada anak-anak ini beberapa yang memang dia mengalami permasalahan psikologis karena perlakuan tertentu itu termanifestasi dengan anak tidak bisa diam ya. Kemudian juga ada beberapa dari komorbid cerebral palsy yang menunjukkan bahwa dia hiperaktivitas gitu ya. Apakah misalkan dia menjadi tidak bisa diam tangannya atau misalkan kakinya dan seterusnya sehingga itu terkesan menjadi gerak terus gitu ya, tidak bisa diam. Nah, kemudian apa sih yang membedakan tadi ya beberapa kemungkinan yang terjadi anak tidak bisa diam antara ADHD dengan yang lain. Nah, kita lihat ya bahwa pada anak ADHD ini kalau kita melihat dari pengertiannya paling tidak gitu ya, itu suatu kondisi gangguan perilaku yang biasanya pertama kali terdiagnosa pada masa anak-anak yang ditandai dengan kekurangan perhatian atau inattention, kemudian ada impulsivitas, dan juga dalam beberapa kasus itu muncul yang namanya hiperaktivitasnya. Jadi ada 3 area ya, mulai dari inattention, kemudian ada impulsivitas, kemudian ada hiperaktivitas. Nah, sebenarnya kan kalau melihat sejarahnya dari ADHD ini, dulu kan sebenarnya ditemukannya itu tahun 1900-an lah ya, itu oleh George Steele, seorang dokter di Inggris. Tapi sebenarnya pada tahun sebelum-sebelumnya tuh, tahun 1945 kalau tidak salah gitu ya, itu ada yang namanya Hoffman, itu seorang neurolog, dia menulis sebuah yang namanya cerita ya, buku cerita yang menggambarkan tentang perilaku anak yang arahnya pada ini gitu ya, ada inattention, kemudian ada impulsivitas, dan juga ada hiperaktivitasnya. Lalu kemudian dalam rentang yang cukup lama gitu ya, sekitar mungkin 150 tahun kalau Bapak Ibu baca di sebuah referensi gitu ya, ternyata apa yang digambarkan oleh Hoffman itu muncul gitu ya, karakteristik anak-anak yang memang seperti ini gitu ya, dimana kalau tidak salah dulu ada satu cerita yang muncul di Chicago itu ya, anak yang bernama Dusty yang memang ini arahnya mengacu pada ADHD gitu ya. Nah, itu jadi ketika berbicara ADHD ada 3 konsep, yaitu pertama ada inattention, kemudian ada impulsivitas, kemudian juga ada hiperaktivitas. Nah, kemudian menurut DSM, ini yang saya tandai merah ini ya, ini menurut DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder gitu ya, bahwa ketika seorang anak dia dikatakan ADHD itu ketika simptom-simptom itu muncul sebelum usia 7 tahun gitu ya, baik pada inattention, impulsivitas maupun pada hiperaktivitas. Kemudian simptom ini muncul selama 6 bulan terakhir secara kontinu. Jadi kalau misalkan seorang ibu dia memiliki anak, terlihat nih dia tidak bisa diam gitu ya, dilakukan satu observasi, kalau ternyata itu terjadi hanya rentangnya 1 bulan saja gitu ya, ada kemungkinan ini bukan mengarah pada ADHD gitu ya, karena bisa jadi mungkin apakah karena kondisi-kondisi tertentu menyebabkan seorang anak dia menjadi lebih aktif gitu ya dalam kurun waktu mungkin 1 bulan ke depan gitu. Nah, tapi kalau untuk ADHD ini, simptom yang muncul ini paling tidak ketika dilihat itu harus terjadi selama 6 bulan terakhir, yang itu terjadi secara kontinu. Kemudian simptom memiliki derajat dan intensitas lebih berat dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi kan kalau kita lihat anak usia 7 ke bawah gitu ya, paling tidaklah di usia 3 tahun ketika dia sudah bisa berjalan gitu ya, mungkin akan terlihat yang namanya proses dia mengeksplor tidak bisa diam. Hanya jika dibandingkan dengan anak pada umumnya, proses dia tidak diamnya, dia tidak bisa diamnya itu betul-betul menunjukkan intensitas derajat yang memang cukup berat gitu ya. Artinya kalau di dalam konteks hiperaktivitas betul-betul sangat aktif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, simptom muncul sekurang-kurangnya dalam 2 setting. Tadi ya seperti saya sampaikan bahwa
ketika seorang anak dia aktifnya hanya di rumah saja, sementara di sekolah tidak, ya, itu bisa jadi indikasinya bukan anak ADHD. Nah, pada anak-anak ADHD mau di rumah, kemudian mau di sekolah, paling tidak di sini ditentukan 2 setting ya. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah menangani anak kebutuhan khusus untuk kategori ADHD ini, biasanya di hampir semua setting tetap ya, artinya anak tidak bisa diam gitu ya. Kalau untuk kategori hiperaktivitas atau impulsivitasnya juga sama. Ketika dibawa ke tempat umum, kemudian ke tempat ibadah, kemudian konteksnya mau indoor, mau outdoor, tetap saja menunjukkan indikasi yang sama gitu ya. Apakah misalkan tidak bisa diamnya, kalau di kelas dia keluar terus masuk ruangan gitu ya, atau misalkan ketika duduk dia berdiri kemudian keluar tempat duduk kembali dan seterusnya, atau misalkan ketika di rumah sakit, nah ada misalkan barang tertentu dia lihat, atau misalkan ketika di rumah boarding dan seterusnya dia gerak-gerakan, selalu tidak pernah bisa diam pada semua setting. Kemudian secara signifikan mempengaruhi fungsi akademik, pekerjaan dan juga sosial ya. Nah, ini yang 5 ini tertera betul di dalam DSM-5 ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu, simptom-simptom ini biasanya terjadi bersama-sama ya, namun salah satu simptom biasanya terjadi tanpa disertai dengan simptom lainnya. Tadi ya, seperti misalkan ADHD itu kan bisa jadi hiperaktifnya tidak ada sehingga diagnosanya yang muncul adalah ADD gitu ya. Kemudian atau ada juga yang memang kategorinya itu attention-nya sih tidak bermasalah, tapi lebih ke arah impulsivitas dan hiperaktivitasnya gitu ya. Ada kondisi-kondisi seperti ini, tapi memang prevalensinya sangat sedikit untuk memang yang kategori ADHD yang tipenya seperti itu. Kemudian gangguan ini bisa berlanjut sampai usia remaja ya, dan juga dewasa. Anak-anak yang pada saat usia 7 tahun gitu ya, kemudian dia terdiagnosa ADHD ya, biasanya sampai usia remaja dewasa gitu ya, biasanya tetap akan muncul, sekalipun mungkin intensitasnya dari misalkan hiperaktivitasnya menurun sih, tapi tetap ada impulsif menurun, misalkan tingkat impulsivitasnya, tapi memang tetap ada sampai dengan remaja dan dewasa. Hanya mungkin bentuknya tidak seperti pada saat awal terdiagnosa gitu ya. Nah, beberapa kasus yang saya tangani yang sekarang sudah berusia dewasa, nampaknya memang betul ya, tidak bisa hilang, memang tetap ada pada diri individu tersebut, hanya memang tadi kadarnya yang memang berkurang gitu. Kemudian juga ini seringkali dengan onset rata-rata ditemukan itu pada usia 7 tahun gitu ya, yang mulai terlihat. Karena mungkin di situ mulai berfungsi yang namanya ketika 7 tahun proses pembelajaran terjadi ya, kemudian interaksi dengan orang lain juga gitu ya, kemudian juga tingkat aktivitas sudah mulai banyak barangkali dilakukan oleh anak gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang turut berperan ketika tadi ya seorang anak dia terdiagnosa sebagai anak ADHD ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan faktor genetik. Nah, benar nggak sih faktor genetik ini berpengaruh gitu ya? Nah, dari sebuah riset memang 60% gitu ya, orang tua yang dia memiliki riwayat ADHD itu 60% berpeluang untuk bisa menurunkan pada anaknya gitu ya. Atau kalau di dalam penelitian itu yang dilakukan oleh Biderman, kemudian ada juga kan Samle gitu ya, ada yang menyebutkan bahwa 1/3 saja katanya ya dari anggota keluarga itu yang biasanya dia memiliki ADHD, keluarganya juga 1/3 itu bermasalah juga pada aspek hiperaktivitas, katanya seperti itu. Nah, namun tidak selalu ya, karena tadi persentasenya 60%, artinya ada kemungkinan yang dia ketika memiliki riwayat ADHD, tidak selalu itu akan diturunkan ya pada anak. Namun apabila konsepnya dibalik, seringkali dari kasus yang muncul pada anak dengan ADHD itu, seringkali anaknya ADHD pasti kalau dibalik ditengok pada riwayatnya itu, seringkali sebagian besar memang memiliki riwayat ya. Seperti halnya yang terjadi barangkali pada kasus-kasus kesulitan belajar ya, tidak selalu sih diturunkan, tapi seringkali gitu ya,
mereka yang memang terindikasi kesulitan belajar berpeluang untuk bisa menurunkan gitu ya. Nanti anaknya juga memiliki kesulitan pada aspek tadi ya, kalau kesulitan spesifik misalkan ya untuk learning disability. Ini juga sama hiperaktivitas juga gitu, faktor genetik berpengaruh. Nah, kemudian juga faktor fungsi otak. Nah, ini mungkin yang lebih pas nampaknya menjelaskan ini mungkin wilayah medis ya, gitu ya. Dimana katanya untuk anak ADHD ini memang mereka ini dari aspek struktur fungsi otak itu berbeda gitu ya. Nah, yang berbeda itu apanya? Katanya berkaitan dengan neurotransmitter pada area frontalis. Jadi sebenarnya itu berbeda katanya, sehingga kan kalau berbicara tentang fungsi otak di belahan frontalis itu kan depan ya, itu berkaitan dengan yang namanya executive functioning ya, atau fungsi eksekutif, di mana fungsi eksekutif ini kan sebenarnya berfungsi untuk bagaimana seseorang dia bisa mengontrol setiap aktivitasnya, kemudian melakukan perencanaan gitu ya. Nah, pada anak ADHD ini bermasalah, sehingga ini jelas kalau melihat beberapa indikasi pada anak ADHD ini ya menyebabkan gejala-gejala tadi ya, kesulitan untuk yang namanya melakukan kontrol, kemudian juga perencanaan. Karena tadi aspek frontalisnya itu yang bermasalah. Kemudian juga selain itu, faktor lingkungan. Nah, barangkali kalau faktor lingkungan ini tidak betul-betul murni ya, artinya begini, sebenarnya seorang anak itu, dia mungkin bisa jadi memiliki potensi ADHD, ya. Tapi ketika lingkungan yang dihadapi itu ternyata memiliki iklim yang baik, maka mungkin itu tidak menjadi memicu gitu ya, memicu menjadi muncul perilaku-perilaku tadi. Tapi kalau misalkan ternyata memiliki potensi dihadapkan pada lingkungan yang memang kurang kondusif gitu ya, artinya mungkin pola asuh yang permisif ya, membiarkan, kemudian anak juga kurang diberikan stimulus bagaimana untuk bisa mengontrol perilaku, kemudian juga tidak ada contoh yang baik bagaimana berperilaku, itu juga memberikan kontribusi bagaimana seorang anak lantas dia bisa menjadi ADHD ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, oke 10 menit lagi baik ya. Ada 3 tipe, yaitu mulai dari ADD, kemudian ada yang hanya impulsif saja atau hiperaktif, kemudian ada kombinasi. Jadi kalau untuk yang ADD ini, tipe kurang perhatian, mudah terganggu, tipe ini ditandai terutama dengan adanya kekurangan perhatian dan mudah terganggu tanpa disertai dengan hiperaktivitas. Sementara kalau impulsivitas atau hiperaktif, ini tipe ini juga ada. Hanya memang kalau tipe-tipe ini jarang sekali gitu ya Bapak Ibu, prevalensinya mungkin sedikit karena biasanya anak-anak yang dia terhambat pada aspek impulsif atau hiperaktif itu akan berpengaruh pada aspek atensinya, sehingga dia juga tetap mengalami yang namanya hambatan pada aspek belajar karena tidak ada unsur atensi di dalamnya. Kemudian ada juga yang tipikal kombinasi. Nah, biasanya kombinasi ini ya dia impulsif, hiperaktif, ya juga disertai dengan yang namanya atensi. Ini yang biasanya umum terjadi. Nah, kemudian ini untuk yang inatensi ya, mungkin bisa dilihat kemudian sulit memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama, kemudian juga sangat mudah teralihkan oleh stimulus yang datang pada indera atau perasaan, kemudian juga untuk impulsivitas ini sulit mengendalikan tingkah laku, sangat cepat bereaksi, sulit menentukan prioritas aktivitas, kemudian bertindak tanpa pertimbangan atau pemikiran. Sementara hiperaktivitas ini bergerak lebih dan tanpa tujuan, kemudian terjadi yang namanya diorganisasi, kemudian juga uncontrol, kemudian bergerak terus tanpa lelah ya. Nah, banyak ciri dari inatensi, ceroboh dalam melaksanakan aktivitas ya, pekerjaan maupun tugas, kemudian kesulitan mempertahankan perhatian ketika mengerjakan tugas, kemudian tidak mengikuti perintah ya, selalu gagal, kemudian sulit mengorganisasi aktivitas, kemudian tidak menyukai aktivitas yang memerlukan konsentrasi yang lama, sering kehilangan barang, kemudian mudah terdistrak ketika dia belajar, ketika ada stimulus sedikit saja mungkin akan terganggu gitu ya. Kemudian sering lupa dengan aktivitas sehari-hari yang memang harus dijalankan. Kemudian juga ini untuk yang
Hiperaktivitasnya tidak bisa diam, selalu bergerak-geraknya, apakah badannya, tangannya, kakinya, gitu ya. Kemudian jalan, lari, manjat, gitu ya. Pada saat teman-temannya diminta untuk bisa duduk tertib, gitu ya. Biasanya kalau di kelas, gitu ya, beberapa kasus yang saya pernah tangani, keluar dari kelas, kemudian nanti biasanya mengganggu teman-temannya, gitu ya. Nah, kemudian sering meninggalkan tempat duduk saat situasi menuntut anak untuk duduk di kursi, kemudian kesulitan terlibat dalam satu aktivitas bermain secara tenang. Jadi biasanya tidak tenang, beralih dari satu mainan ke mainan yang lain. Kemudian berbicara berlebihan, kemudian dalam berentak selalu siap seperti digerakkan oleh mesin. Ya, tidak pernah habis-habis energinya. Kemudian yang berikutnya untuk ciri impulsivitas biasanya bicara pada saat bersamaan dengan orang lain yang sedang berbicara. Atau kalau enggak, ketika gurunya belum selesai menyampaikan pertanyaan, dia sudah, Bu, saya mau jawab, gitu ya. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Gitu ya. Nah, seringkali begitu. Kemudian sulit dalam mengantri, termasuk menunggu giliran. Ini barangkali yang paling terberat buat mereka biasanya, gitu ya. Kemudian sering interupsi, itu juga termasuk di dalam impulsivitas. Kemudian ada juga kondisi-kondisi tertentu yang itu sebenarnya hampir mirip ya dengan ADHD itu. Ya, atau menyerupai, mulai dari gangguan medis, kelainan sistem saraf, kemudian gangguan belajar, conduct disorder juga termasuk ya, kecemasan, termasuk depresi. Nah, pada anak depresi dia cenderung dia diam kan. Nah, ini mungkin hampir mirip arahnya pada yang ADD ya. Kemudian ada juga yang gangguan oposisi. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara mengenalinya? Gitu ya. Yang pertama, kita lihat tahapan perkembangannya, apakah sesuai atau tidak, apakah lebih lambat atau misalkan terlalu cepat, gitu ya. Kemudian dilihat apakah ada kontak mata, kemudian tadi ya hampir mirip dengan yang di atas ya Bapak Ibu ya. Dilihat vokalisasi bicara dan juga bahasa dan juga komunikasinya. Kemudian juga dilihat juga ketertarikan terhadap mainan. Terus bagaimana cara dia memainkan mainan tersebut. Kemudian rentang waktunya atau atensinya seperti apa. Kemudian perilaku lain yang menyertainya, kemudian juga terjadi di semua kondisi atau tidak. Kemudian apakah terjadi prestasi akademis yang menurun atau tidak. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, tadi ya yang namanya anak ADHD, kan itu salah satunya ada kaitan dengan yang namanya atensi, ya. Di mana di dalam proses belajar itu kan akan melibatkan yang namanya fungsi otak, kemudian ada proses berpikir di dalamnya, kemudian ada tindakan. Jadi kalau setiap informasi yang kita peroleh itu atau stimulus itu kan akan terdiri jenisnya macam-macam ya, apakah visual, auditif, ataupun taktil yang kemudian nanti akan diterima oleh organ reseptor kita, kemudian akan dipersepsi. Tentu dari rangkaian proses persepsi sampai bagaimana itu akan melewati yang namanya proses kognisi ya, sampai pada akhirnya berkaitan dengan yang namanya fungsi memori, maka itu yang akan nanti lantas memunculkan yang namanya simbolisasi yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tadi ya berbicara, menulis, membaca maupun gestur. Nah, di dalam proses bagaimana seorang mempersepsi yang di dalamnya kemudian diolah ada proses diskriminasi organisasi maupun interpretasi, ada yang namanya atensi. Jadi seringkali yang dia di dalam proses belajar itu atensinya bermasalah, gitu ya, biasanya akan kecenderungan bermasalah di dalam proses belajar sehingga apa yang dia pelajari barangkali tidak akan menjadi optimal atau mengalami yang namanya hambatan, gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam proses belajar itu kan diperlukan yang namanya tadi ya atensi. Atensi ini paling tidak ada 3 ya Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana seorang dia bisa memahami sebuah informasi itu kan harus ada yang namanya focusing. Focusing itu pemusatan. Bagaimana seseorang dia bisa menyaring dan menyeleksi rangsangan yang memang diterima. Kemudian juga seseorang dia harus mampu yang namanya sustaining, mempertahankan kemampuan anak untuk memusatkan perhatiannya terhadap aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian
ada yang namanya juga intensity ya, atau intensitas. Jadi kalau pemusatan itu lebih ke arah bagaimana seorang ketika menerima informasi sampai dia paham itu ada kemampuan yang namanya menyeleksi dan juga menyaring dari rangsangan yang memang diterima. Sementara untuk mempertahankan ini, kemampuan untuk memusatkan perhatiannya atau kita kenal dengan istilah konsentrasi ya. Jadi berapa lama dia bisa memusatkan perhatiannya terhadap satu aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga yang terakhir adalah intensity. Nah, intensity ini adalah besaran energi yang digunakan untuk memusatkan perhatian dalam menyelesaikan tugas yang memang dihadapi, gitu ya. Nah, jadi ketiga ini sangat penting dan pada anak ADHD jelas bermasalah, sehingga ini akan berimplikasi bagaimana proses dia belajar. Karena ada beberapa anak yang dia bermasalah belajar gitu ya, tapi sebenarnya bukan ADHD, sehingga memang harus hati-hati betul ya. Seringkali nanti tertukar, ini apakah kategorinya anak dengan kesulitan belajar atau memang ADD gitu ya, karena nanti konteksnya akan berbeda. Gejalanya mungkin sama-sama mungkin dia sulit untuk membaca, tapi sebenarnya permasalahan yang muncul itu penyebabnya berbeda, sehingga nanti dalam aspek penanganan juga menjadi sangat berbeda. Nah, biasanya dampaknya pada ADHD ini biasanya ya tidak bisa tertib gitu ya. Kalau di konteks persekolahan bagaimana proses dia belajar, kemudian tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menyelesaikan tugas, kemudian terganggu dalam membaca, menulis, kemudian juga gangguan dalam mengingat, kemudian gangguan berbahasa, berhitung, sampai muncul juga yang namanya ngamuk ya, kemudian tersinggung. Tentu ngamuknya pada ADHD dengan anak autis akan berbeda gitu ya. Kemudian menjahili temannya, kemudian prestasi akademik juga menjadi turun. Kemudian cenderung karena ini anaknya tidak bisa diam, impulsif, seringkali memang menjadi tidak disukai oleh teman-temannya gitu ya. Termasuk juga orang tua gitu, karena dianggap akan menularkan pada yang lain gitu ya. Atau misalkan anak-anak dari orang tua yang lain itu merasa tidak aman posisinya karena memang seringkali tadi muncul perilaku-perilaku yang memang tidak dikehendaki. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ternyata anak kita menemukan anak yang memang ADHD, ya? Yang pertama barangkali terima apa adanya, kemudian temukan kebutuhannya kira-kira apa. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mengenal yang namanya istilah asesmen ya, gitu. Sehingga nanti dari proses asesmen ini akan ditemukan kira-kira kebutuhan belajarnya apa. Lalu lakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan, kemudian lakukan penanganan dengan berbagai pihak. Jadi tidak bisa memang penanganan mandiri ya, maksudnya oleh orang tua saja atau oleh guru saja, memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Kemudian lakukan secara kontinu dan juga konsisten. Nah, itu barangkali Bapak Ibu selintas sebagai pemantik saja saya kira gitu ya, karena dari apa yang saya jelaskan barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dewi sebagai moderator. Aduh, mohon maaf ini device-nya tidak terlalu baik. Baik, silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Ibu EN atas pemaparan materinya sebagai pemantik begitu ya, untuk nanti kita di sini berdiskusi karena memang mengikuti materi dari Bu EN ingin mungkin ada sudah punya bekal pertanyaan begitu ya Bu, yang sebelum mengikuti acara ini gitu. Makanya pengen nanti sharing di sini seperti itu bisa disampaikan. Baik, mungkin nanti bisa raise hand atau sambil menulis di chat juga untuk pertanyaannya. Mungkin sudah ada yang masuk pertanyaan di kolom chat ini. Saya bacakan yang sudah masuk dulu ya Bu EN. Ya. Mungkin bisa satu pertanyaan dulu dijawab atau kita kumpulkan, tapi ini baru ada satu ya, jadi langsung dijawab dulu saja. Saya bacakan, ini dari Heribertus Rian. Selamat siang, saya Rian dari Pendidikan Khusus UNJ.
semester akhir sebagai penyandang autis. Saya mau tanya, adakah hubungan autis dengan ADHD? Kalau ada, peserta didik ADHD mau sekolah di mana? Peserta didik ADHD mau sekolah di sekolah reguler atau inklusi atau sekolah khusus autis atau SLB? Terima kasih. Jadi, ini mahasiswa berkebutuhan khusus ya Bu ya di pendidikan khusus di UNJ. Kemudian menanyakan hubungan autis dengan ADHD begitu Bu. Kemudian kalau misalnya ada peserta didik ADHD ini disekolahkan di mana seperti itu ya maksudnya mungkin? Iya, baik. Di reguler atau inklusi atau sekolah khusus untuk yang autis seperti itu. Ya, baik. Monggo Bu En bisa Baik. sambil dijawab dulu Ya, baik. sebelum Terima kasih ya, ini datang pertanyaannya bagus sekali. Apa hubungannya ADHD dengan autis gitu ya? Tentu kalau melihat kedua jenis anak berkebutuhan khusus ini berbeda ya. Jelas dari diagnosanya ADHD tadi ada pada 3 simptom yang muncul ya, mulai dari hiperaktivitas, kemudian inatensi dan juga impulsivitas. Nah tentu pada anak-anak autis juga memiliki konsep yang berbeda untuk mendiagnosanya ya. Kalau untuk autis kan dia bermasalah pada aspek interaksi sosial, kemudian komunikasi dan juga muncul perilaku ya. Perilaku-perilaku tertentu. Jelas secara konsep itu berbeda. Hanya yang pasti membedakan kalau dilihat dari aspek intelijensi pada anak-anak ASD kan ini sangat memungkinkan intelijensinya itu ada yang memang rata-rata, ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Berbeda dengan ADHD. Kalau ADHD itu sudah dipastikan dari aspek intelijensi dia harus rata-rata, gitu ya. Karena ketika tidak rata-rata maka itu menjadi berbeda diagnosanya, gitu ya. Oleh karena itu memang harus hati-hati betul ketika untuk menegakkan diagnosa ketika seorang anak dia dikategorikan ADHD. Memang untuk memastikan harus bekerja sama dengan disiplin ilmu lain ya, yang memang itu memiliki aspek legal untuk mendiagnosa itu. Mungkin yang lebih tepat barangkali psikolog atau psikiater ya, yang memastikan bahwa seorang anak ini dia ADHD atau tidak. Ya, jadi jelas secara konsep anak ADHD dengan autis berbeda. Walaupun tadi ya seperti di awal saya mengungkapkan pada anak-anak autis ada beberapa muncul simptom yang hampir mirip dengan ADHD gitu ya. Apakah misalkan untuk kategori yang autis itu yang aktif ada gitu ya muncul hiperaktivitasnya. Tapi memang diperkuat atau secara konseptual tadi muncul pada konsep autis yang 3 tadi. Interaksi sosial, komunikasi, dan juga muncul perilaku lain gitu ya. Berbeda dengan ADHD. Nah, kemudian bagaimana kalau ada seorang anak dia ternyata sudah dipastikan kategorinya ADHD atau autis. Mana sih yang paling tepat untuk memperoleh layanan pendidikan gitu ya? Apakah di sekolah umum atau di sekolah yang khusus gitu ya? Nah, ini ketika berbicara tentang pemilihan layanan gitu ya, ini ada banyak faktor pertimbangan yang harus dilakukan gitu ya oleh orang tua terutama. Tapi ketika berada di dalam posisi lembaga, sebenarnya harus ya kewajiban lembaga pendidikan untuk dia bisa menerima anak sekolah di reguler, ya. Apalagi kalau misalkan khusus yang memang jelas-jelas disediakan. Pilihannya nanti tergantung dari analisis pertimbangan tadi. Dilihat barangkali idealnya kan kalau mengacu pada konsep inclusive education itu seorang anak itu berhak sekolah di tempat yang paling dekat dengan rumahnya, ya. Jadi kalau misalkan ternyata di situ ada sekolah terdekat dengan anak, konteksnya apakah reguler ataupun misalkan sekolah yang memang khusus autis, ya sebaiknya mungkin sekolah yang dekat. Walaupun memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, gitu ya. Tentu ini harus berangkat dari dilihat utamanya adalah kondisi anak. Kalau misalkan ternyata anak dia misalkan kategorinya autis kan bisa jadi ya, misalkan dari aspek kognitifnya dia bisa biasa. Kalau biasa kan sayang mungkin kalau dimasukkan ke sekolah khusus gitu ya, mungkin bisa masuk ke inclusive education ya, ke sekolah inklusi atau reguler. Jadi semuanya tergantung beberapa pertimbangan tadi yang bisa diambil oleh orang tua, tapi tetap intinya harus mengacu pada
kebutuhan anak. Kalau misalkan ternyata di sekolah khusus bisa lebih mengakomodasi kebutuhan anak, mungkin itu bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah reguler atau sebaliknya. Tapi kalau pertimbangan jarak ternyata reguler lebih jauh gitu ya, sehingga misalkan jarak tempuhnya jauh, kan itu juga sangat menyulitkan anak gitu ya. Sehingga tadi pilihannya ya tergantung kebutuhan anak. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, lembaga berkewajiban menyediakan layanan, tapi pada akhirnya orang tua yang akan memutuskan akan ditempatkan di mana dia bersekolah gitu ya. Itu barangkali Bu Dwi. Mudah-mudahan bisa terjawab nih. Iya, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama tadi, karena ini ada beberapa yang tadi raise hand. Ya. Sebelum masuk pertanyaan yang baru, kita persilahkan yang raise hand dulu ya Bu ya. Silakan. Ini ada 3, coba yang pertama Ibu Juliatul Aziza. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang Ibu. Pertanyaan bisa dipersilahkan. Ya, selamat siang. Ya, saya Lia dari Tangerang Selatan. Saya pendidik Bu. Mau bukan bertanya sih, sharing. Jadi murid saya itu kelas 1, laki-laki. Jadi perilakunya itu membeo, terus tidak sabaran, pengen cepet-cepet selesai. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan di sekolah, ada sesuatu yang dia inginkan di rumah. Misalnya nonton DVD, film atau dan sebagainya gitu kan. Terus tidak bisa diam dan sangat sensitif. Kalau saya pribadi kan memberi instruksi itu tegas, suara lantang ya Bu ya. Nah, kalau di pelan dia nggak ngeh, kalau agak ditegesin dia malah nangis gitu. Nah, pertanyaan saya itu dengan perilaku dia yang nggak bisa diem, terus duduk atensi endurance-nya juga singkat gitu ya. Tapi untuk menulis, membaca bisa, cuman ya memang keterlambatan untuk membacanya. Terputus sepertinya Ibu Juliatul. Oh, dengan iya. Sudah terdengar. Perilaku itu ADHD bukan Bu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu pemateri mohon izin apakah nanti materinya bisa di-share, karena saya mencatat nggak kekejar Ibu. Jadi saya tertarik banget dengan materi Ibu tadi. Ya bisalah nanti untuk mengidentifikasi murid saya itu apakah dia itu tergolong ADHD atau bukan, karena murid saya beragam Bu. Satu kelas itu semuanya berbeda. Dengan satu kelas semuanya berbeda gitu ke spesifikasinya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik. Langsung dijawab aja Bu Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu Juliatun. Ini luar biasa ya memang ya Bu ya. Menangani anak ini memang sangat beragam. Nah, salah satu tadi kasus yang dimunculkan oleh Bu Juliatun itu, anaknya tidak bisa diam, kemudian ada muncul membeo ya Bu ya. Nah, silakan Ibu barangkali observasi lagi, ya apakah ini masuk ADHD atau tidak gitu ya. Yang harus Ibu lihat pada ADHD ini kan ada 3 simptom ya Bu ya. Mulai dari inatensi, kemudian ada impulsivitas, dan juga hiperaktivitas. Nah, mungkin 1 poin bisa masuk ya Bu ya, di situ hiperaktivitas. Tapi ketika misalkan ternyata ada gejala lain yang muncul, tadi ya, membeo. Nah, bentuk membeonya itu seperti apa? Kemudian juga kalau muncul membeo, mungkin Ibu harus melihat juga indikasi yang lain. Apakah aspek komunikasi interaksinya itu bagus atau tidak? Kemudian bagaimana juga interaksi sosial dengan teman-temannya, gitu ya. Kemudian ada perilaku lain juga yang menunjukkan indikasi kecenderungannya yang diagnosanya tidak pada arah ADHD misalkan. Karena kalau melihat 2, tadi ya ada perilaku membeo kemudian hiperaktivitas, nampaknya memerlukan lagi observasi yang lebih Bu. Apakah kecenderungannya itu akan ADHD atau pada autis. Tapi ketika misalkan muncul di situ membeo, biasanya khasnya munculnya pada autis Bu. Gitu. Jadi harus betul-betul
kalau Ibu memastikan, Bu, anak saya ini autis atau ADHD, saya tidak bisa memastikan ya, Bu ya. Harus dilihat betul kalau tadi indikasi ADHD itu pada inatensi, kemudian ada hiperaktivitas dan impulsivitas ya. Muncul di situ banyak itemnya pada masing-masing bagian. Tapi kalau misalkan yang muncul tadi hanya 2 ya Bu, ada hiperaktivitas, kemudian ada membeo, yang itu kemudian berdampak pada gangguan belajarnya juga ya Bu ya. Nah itu jadi harus dilihat lagi ya Bu ya. Apakah memberi atau ekolali Bu, yang misalnya ditanya apa kabar gitu. Nah, begitu Bu yang muncul. Ya. Iya. Diantar siapa gitu. Ya betul. Berarti siswa Ibu begitu yang muncul Bu. Cuman simptomnya itu datang, jadi dia pernah normal Ibu. Kalau nggak salah sekitar umur 2 tahun itu dia HP, akhirnya muncul perilakunya seperti itu. Artinya kan kalau membel begitu, ketika ditanya siapa namamu, dia menjawab siapa namamu, gitu ya. Artinya kan anak dia mengalami hambatan pada aspek komunikasi Bu. Dia tidak paham konteks apa yang ditanyakan. Seharusnya kan kalau anak dia tidak terhambat pada aspek tadi, kalau tadi berarti dia tidak paham apa yang ditanyakan gitu ya. Namamu siapa? Harusnya kan kalau yang tidak terhambat akan menjawab nama saya siapa gitu ya. Tapi ini mengulang. Nah, kalau melihat indikasi itu ada kecenderungan mungkin tidak ke ADHD ya Bu ya. Nah, kecenderungannya mungkin lebih ke ASD nampaknya ya. Tapi untuk memastikan betul itu ASD, nah Ibu juga perlu melakukan lagi yang namanya identifikasi. Nah, di beberapa referensi ada ya detail itu di DSM misalkan jelas anak yang dia kategorinya itu autism spectrum disorder, di situ ada Bu listnya ya. Misalkan tadi ya kontak mata, kemudian terjadi perilaku yang berulang gitu ya. Kemudian kesulitan melakukan interaksi dengan orang lain gitu. Nampaknya arahnya ke situ Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya Ibu Juliatul. Bisa kita lanjut ke yang lain. Tadi ini yang raise hand dulu kita selesaikan. Ini masih ada satu terakhir, Puput Rusianing Tias. Mungkin Ibu Puput bisa on-cam untuk menanyakan kepada Ibu pemateri. Ya. Oke. Selamat siang Bu En. Saya mau bertanya. Jadi untuk ADHD ini di tempat saya, di sekolah saya itu dalam satu kelas ada 4 anak yang didiagnosis ADHD. Dalam satu rombel itu ada 15. Nah, yang menjadi pertanyaan, jadi permasalahan itu selalu terkait antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak yang satu itu kan baru tadinya hanya 3 Bu. Nah, si ABC ya, D. Nah, si D ini dia itu karena mungkin dia pindahan dan baru, dia sangat penasaran dengan teman-teman di kelasnya. Tapi ketika dia penasaran dengan teman lain, yang selalu menjadi sasaran pukul, tendang, ataupun didorong, itu sesama anak ADHD yang sebetulnya tidak menimbulkan masalah sebelumnya. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya penanganan kepada keempat anak ADHD itu yang berada di dalam satu kelas? Kami sudah memberikan masing-masing satu pendamping atau shadow teacher. Tapi kelalaian 1 detik saja pasti akan terjadi permasalahan di antara keempatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ADHD itu dengan seiring bertambahnya umur, tingkat keaktifannya mereka itu akan berkurang? Begitu, Bu. Terima kasih. Di mute apa ya? Bu EN masih di mute, Bu. Mic-nya belum dinyalakan mikrofon.
Sudah terdengar, Bu. Ini subhanallah ya, Bu Puput kalau di dalam kelas menangani anak yang ADHD 4. Satu saja biasanya guru sangat kewalahan ya Bu ya. Iya. Tapi barangkali beruntungnya Bu Puput ini barangkali ada tenaga tambahan ya, ada shadow teacher di dalamnya. Memang untuk anak-anak ADHD ini seringkali guru kelas sebagai leader barangkali ya yang memanage atau mengelola pembelajaran di dalam kelas akan kesulitan sebenarnya kalau memang tidak didampingi shadow teacher ya, kecuali misalkan untuk kategori-kategori yang tertentu ya, yang misalkan hiperaktivitasnya hilang atau misalkan sudah mulai menurun tingkat hiperaktivitasnya, atau misalkan kategorinya yang dia hanya ADD saja. Tapi kalau misalkan ternyata untuk tipikal yang kombinasi ini tantangannya memang menjadi sangat lebih, sehingga dengan adanya shadow teacher itu menjadi tentu dengan keberadaan shadow teacher itu juga harus berangkat dari kebutuhan anak gitu ya. Nah, bagaimana ketika misalkan ternyata tadi ada kasus anak yang dia memukul, menendang, kemudian satu anak sebenarnya dia terdiagnosa ADHD hanya mungkin tidak menunjukkan indikasi yang sama ya Bu ya, sehingga seringkali dari perilaku yang dilakukan oleh anak satu ADHD kepada anak ADHD yang lain menyebabkan proses pembelajaran di dalam kelas menjadi sangat tidak kondusif gitu ya Bu ya. Nah, barangkali seperti halnya penanganan yang memang umum dilakukan pada anak ADHD, tentu yang harus dibangun dari awal ini karena memang secara capacity learning dipastikan bahwa anak ADHD ini dia tidak terhambat pada aspek intelijensi ya. Sekalipun nanti bisa jadi aktualnya ya mungkin kecerdasannya biasa, tapi dia akan terhambat pada aspek akademik, dan terhambatnya itu karena tadi proses misalkan atensinya yang belum baik, hiperaktivitasnya yang belum baik, sehingga ketika menyerap informasi itu menjadi terhambat, sehingga ini akan berimplikasi pada akademik gitu ya. Nah, yang bisa dibangun dari awal itu yang pertama adalah ini biasanya penanganan pada anak ADHD pada umumnya ya Bu ya, itu harus ditetapkan dulu aturan Bu. Aturan yang dilakukan di dalam satu kelas gitu ya, yang itu memang secara umum berlaku bagi semua anak di dalam kelas, kemudian harus ada penegasan pada terutama untuk anak-anak ADHD ya, karena bisa jadi proses penanganan itu menentukan aturan itu ada yang sifatnya umum di kelas, ada target-target tertentu yang memang itu ditargetkan pada anak gitu ya, sehingga itu harus dibangun dulu aturan yang harus diikuti oleh semua anak itu pertama, kemudian anak-anak tertentu itu berarti masuknya di dalam program treatment penanganan, karena mungkin tadi yang tipikal satu yang kecenderungan dia mungkin tidak pernah tuh intensitas memukulnya tidak sebanyak yang satu ya, tentu di situ akan ada kesepakatan bersama dengan anak bahwa mungkin yang satu tidak perlu penanganan untuk mereduksi atau menurunkan tingkat memukulnya gitu ya, karena mungkin dari aspek frekuensi anak ini nyaris tidak pernah muncul memukul, tapi misalkan anak yang ini ada, sehingga ada aturan umum yang berlaku satu kelas, ada yang tidak Bu. Kemudian yang berikutnya tentu harus dilakukan yang namanya didesain sebuah iklim pembelajaran yang baik tentunya, fisik maupun non fisik Bu gitu. Berkaitan dengan fisik tentu posisi penempatan anak gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana kelas didesain tidak terlalu memberikan peluang untuk anak terdistrak gitu ya, itu harus jadi bahan perhatian. Misalkan anak yang cenderung dia terutama bagi mereka yang tidak memiliki shadow teacher ya, misalkan untuk yang kategorinya ternyata haknya hilang nih, ADD-nya saja, mungkin penempatan tempat duduk menjadi dekat dengan gurunya, sehingga pada saat guru menjelaskan, anak bisa jauh lebih fokus untuk bisa menyimak gitu ya. Kemudian juga ditentukan kira-kira dari tadi ya, penetapan aturan, kemudian selama proses sudah kita setting baik fisik maupun non fisiknya gitu ya. Ketika misalkan ada anak yang dia kategorinya ADHD kemudian melanggar atau termasuk anak yang lain, ditetapkan kira-kira konsekuensinya apa ketika anak memang melanggar aturan-aturan yang tadi, sehingga kan banyak juga ya Bu ya untuk menghilangkan perilaku-perilaku tertentu itu menggunakan teknik-teknik yang bentuknya khusus ya Bu ya. Kalau biasanya kecenderungan kan ini satu rumpun hambatan perilaku sebenarnya, mungkin di seminar yang lalu ya
sempat juga ya dibahas barangkali berkaitan dengan perilaku, salah satunya ini ADHD. Sehingga penanganannya pun selain tadi ya Bu ya, aturan mulai dari membuat aturan, memerlukan teknik-teknik khusus. Biasanya untuk modifikasi ini kan kecenderungan didominasi oleh teori behaviorisme ya, atau behavioristik. Sehingga mungkin di situ ada strategi-strategi khusus, apakah teknik misalkan ada yang namanya teknik namanya ekstingsi ya Bu ya. Jadi mengabaikan ketika anak muncul, karena biasanya ada beberapa anak yang ketika memunculkan perilaku tidak baik, kita respon, malah dia akan mengulang perilaku tersebut gitu ya. Nah, sehingga mungkin teknik ekstingsi bisa digunakan itu, diabaikan. Jadi anak ketika melakukan perilaku yang baik, kita abaikan, tidak kita berikan perhatian, sehingga dia tidak akan mengulang itu gitu ya. Atau ada juga yang memang tekniknya itu satiasi. Satiasi itu menghilangkan satu alasan sebelum perilaku itu muncul. Jadi kalau misalkan di kelas anak ini biasanya ini akan mukul nih. Biasanya mukul ini kalau dia apa? Nah, kita berusaha menghilangkan apanya itu yang menyebabkan dia akan muncul perilaku itu, ya. Atau kalau di dalam Sunda itu bisa juga konteks satiasi itu nyungkun ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dia mukul, kita suruh wakil, ayo mukul yang keras gitu ya. Nah, ada teknik itu, anak mungkin ketika disungkun, disatiasi, disuruh mukul, dia mungkin ngapain aku jadi disuruh mukul, pada akhirnya anak bisa diam. Ataupun misalnya ada juga yang tekniknya time out, atau kalau enggak misalkan yang paling terakhir barangkali bisa mengambil konsep yang namanya punishment ya Bu ya, hukuman. Apakah hukumannya nanti bisa positif ataupun misalkan negatif gitu ya. Nah, semuanya ini tidak bisa satu teknik bisa meratakan untuk semua anak. Oleh karena itu penting yang namanya asesmen ya Bu ya. Jadi dicari anak-anak tertentu yang dia ketika kita sungkun, dia malah senang ya, jangan dikasih teknik satiasi gitu ya. Justru bagi mereka senang gitu, disuruh ayo dia akan terus melakukan. Atau sebaliknya misalkan yang ekstingsi gitu ya Bu ya. Jadi tadi barangkali ya Bu Puput ya, tetapkan aturan, kemudian buat iklim, kemudian juga tadi terapkan teknik-teknik tertentu pada saat ternyata anak melanggar perilaku yang memang sudah ditetapkan. Lalu kemudian apakah seiring dengan waktu semakin anak dewasa tingkat tadi simptom-simptom yang muncul itu akan berkurang atau tidak? Tentu ya Bu ya, ketika anak terdiagnosa ADHD, penanganan sedini mungkin itu jauh lebih baik gitu ya. Kemudian selain dini juga harus kontinu Bu. Nah, kalau misalkan ternyata penanganannya itu dilakukan sedini mungkin, kemudian kontinu, nah biasanya sih seiring dengan waktu akan berkurang, tapi tidak bisa hilang biasanya Bu. Gitu ya, tidak bisa hilang. Tetap sih hiperaktivitas impulsifnya masih ada, tapi tidak sebanyak dulu waktu dia kecil. Jadi dari beberapa kasus Bu yang saya tangani tadi ya, terdiagnosa ADHD dari sejak kecil, kemudian sampai besar ternyata muncul. Bahkan sebenarnya ketika ada aspek-aspek yang itu memicu, bisa jadi Bu muncul perilakunya hampir sama dengan yang waktu kecil ya Bu ya. Hanya mungkin konteksnya berbeda. Tapi bisa seiring dengan waktu itu tidak hilang, tapi mungkin intensitasnya berkurang. Gitu. Itu Bu Puput.